Ceritakan padaku bagaimana tentang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan sahihnya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW menyebutkan annahu dzakara rajulan min bani Israila sa'ala ba'du bani Israila ayuslifahu alfa dinarin faqala fa'tini bisyuhada'i ushhiduhum faqala kafa billahi syahida qala fa'tini bil kafili qala kafa billahi kafila qala sadaqta. Nabi Muhammad SAW menyebut-nyebut seorang laki-laki dari Bani Israel yang meminta kepada seseorang dari Bani Israel lainnya agar meminjaminya 1000 dinar. Maka berkatalah si pemilik uang, datangkan saksi untukku agar aku persaksikan kepada mereka. Laki-laki yang meminjam itu berkata, cukuplah Allah sebagai saksi. Si pemilik uang berkata lagi, berikan untukku yang menjamin. Orang yang meminjam berkata, cukuplah Allah sebagai penjamin. Si pemilik uang pun berkata, engkau benar. Lalu dia menyerahkan uang itu sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian si peminjam berlayar dan menyelesaikan urusannya. Setelah waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang tiba, si peminjam mencari angkutan yang akan membawanya kepada temannya. Namun dia tidak mendapatkannya. Akhirnya dia mengambil sebatang kayu, lalu melubanginya dan memasukkan uang 1000 dinar itu ke dalamnya, disertai sehelai surat kepada sahabatnya. Kemudian dia perbaiki pecahan lubang, lalu dibawanya kayu itu ke laut. Dia pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku pernah meminjam dari si fulan 1000 dinar. Lalu dia minta jaminan, maka aku katakan cukuplah Allah sebagai penjamin. Dan dia pun ridho engkau sebagai penjamin. Dia pun minta kepadaku saksi. Lalu aku katakan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan dia pun meridhoinya. Sesungguhnya aku sudah berusaha bersungguh-sungguh mencari kendaraan untuk menyerahkan hak ini kepadanya. Namun aku tidak kuasa. Dan saya titipkan uang ini kepada engkau ya Allah. Si laki-laki itu melemparkan kayu itu hingga masuk ke laut. Kemudian dia pulang dalam keadaan tetap mencari kendaraan untuk menuju negeri sahabatnya. Sementara orang yang meminjamkan uang itu keluar menunggu-nunggu barangkali ada kendaraan yang membawa hartanya. Ternyata dia hanya menemukan sepotong kayu dan dia pun mengambil kayu itu sebagai kayu bakar untuk keluarganya. Setelah dia menggergaji kayu itu, dia dapatkan harta dan sehelai surat. Kemudian datanglah orang yang dahulu dipinjaminya uang. Orang itu datang membawa 1000 dinar lagi. Khawatir kalau uang yang pernah dikirimkan belum sampai di tangan saudaranya. Dan dia berkata, demi Allah, saya selalu berusaha mencari kendaraan untuk menemui engkau dengan membawa hartamu ini. Tetapi saya tidak mendapatkan satu kendaraan pun sebelum saya datang ini. Si pemilik uang berkata, apakah engkau pernah mengirimi saya sesuatu? Kata si peminjam itu, saya terangkan kepadamu bahwa saya tidak menemukan kendaraan sebelum saya datang ini. Lalu laki-laki pemilik uang itu berkata lagi, sesungguhnya Allah telah menunaikan hutangmu dengan harta yang engkau kirimkan dalam sebatang kayu. Silahkan kembali dengan 1000 dinar itu dengan selamat. Kisah yang menakjubkan dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan dalam amanah yang dipikulnya, serta kewajiban dalam membayarkan hutang. Lelaki yang mengatakan cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai penjamin adalah orang yang soleh. Artinya dia seorang yang ikhlas pada Allah, mengikuti ajaran nabinya dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan si pemilik harta, dia ridho dengan ganjaran dan pahala dari Allah.
merasa puas dengan kesaksian Allah dan jaminannya. Beberapa ibrah atau pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, dalam hutang piutang dan pinjam meminjam, saksi dan jaminan termasuk hal-hal yang disyariatkan. Yang kedua, wajibnya melunasi hutang dan segala pinjaman. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, tidak menunda-nunda dalam pembayarannya bila mampu. Kemudian yang terakhir adalah tawakal, yakni dengan memasukkan uang 1.000 dinar pada sebatang kayu yang dilemparkan ke laut, karena dia yakin atas Allah Subhanahu wa taala. Sebagai keterangan, 1 dinar kurang lebih sekitar 4,25 gram emas 22 karat, yakni kurang lebih seharga 1 ekor kambing. Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadi cermin dan teladan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.